Hi everyone, welcome back again di Altcoin Update. So Altcoin Update kali ini kita akan ngebahas tentang Polkadot. Jadi requestan dari teman-teman di grup Telegram, kita udah melakukan voting between Polkadot atau Solana. Akhirnya pilihan jatuh ke Polkadot ya. Jadi kita bakal bahas dulu untuk Polkadotnya, mungkin Solana after Bitcoin lah. Nanti malam saya akan update untuk Bitcoin lagi. Jadi after this video saya akan up untuk Bitcoin dulu, baru mungkin Solana besok kali ya. Ya, sekarang kita mau ngelihat dulu nih untuk price action pada Polkadot. Sebenarnya Polkadot apa sih yang sedang terjadi pada Polkadot? Apakah Polkadot memberikan peluang yang menarik untuk ditradingkan? Apakah kita bisa mendapatkan semacam kesempatan untuk melakukan akumulasi bagi teman-teman yang memang berencana untuk invest di Polkadot? By the way, di video kali ini saya nggak akan ngebahas dari sisi fundamentalnya. Saya sangat sarankan teman-teman untuk doing research dulu before kalian decide untuk menentukan ya, atau menentukan apakah Polkadot ini adalah koin atau crypto yang kalian mungkin suka atau kalian mungkin melihat ya punya peluang bisa bertahan pada winter market kali ini. So if you say yes, maybe kamu bisa baru istilahnya menonton video ini, karena kita mau bahas price action dari segi time frame yang cukup besar ya. Kita start dari weekly dulu deh. Jadi sementara kalau saya lihat Polkadot ini udah masuk ke fase koreksi yang sangat signifikan dan powerful. Powerful sih udah pasti lah ya, kita lihat turunnya lumayan agresif gitu. Tapi in the end kalau kamu perhatikan di sini adalah area di mana Polkadot sebelumnya take off, which is di sini range ini. Kemudian masuknya dari mana? Masuknya dari sini. Ini adalah area satu-satunya di mana Polkadot masuk dengan power yang cukup impulsif dan signifikan. Jadi kita sekarang lagi ngetes ke level itu. Ngetes apakah masih tersisa demand di sana atau masih ada demand yang istilahnya bisa dipertimbangkan untuk dimanfaatkan ya, istilahnya oleh para trader ataupun para investor. Karena kita perlu ngelihat dulu dong gimana reaksi para pelaku pasar, terutama para pemain besar. Institutions money ini masuk atau enggak? Mereka interested enggak dengan penawaran yang diberikan oleh Polkadot pada kisaran range price saat ini. Kalau misalkan mereka tertarik, mungkin baru kita pertimbangkan untuk follow up bersama-sama. Nah, yang perlu kita perhatikan saat ini adalah pada area tersebut kita udah tahu merupakan area major demand. Cuman sebelumnya Polkadot itu sempat membentuk semacam falling wedge pattern. Ya, dan pada falling wedge-nya sayang sekali Polkadot tidak bereaksi dengan cukup baik ya. Yang kita lihat adalah rejection dan Polkadot akhirnya drop lumayan signifikan. Jadi anggapannya di sini ada percepatan tren pada Polkadot setelah harga tidak mampu bertahan di atas level daripada trendline si falling wedge ini. Jadi kalau kita perhatikan saat ini sebenarnya tekanan pada Polkadot masih cukup signifikan. Nah, cuman sekali lagi kita sudah tiba di area yang mungkin saja bisa memberikan stimulate ya istilahnya untuk para whales atau para big fund mempertimbangkan untuk start buyback Polkadot dari range price saat ini. Kalau saya sih pribadi ngelihat dari time frame daily ataupun weekly, sebetulnya ya kita bisa katakan ini udah cukup bawah lah ya harganya, dan tentu saja sudah cukup murah untuk dipertimbangkan buyback. Akan tetapi secara trend it's clearly still bearish ya. Kamu bisa lihat di sini. Let's say kamu gambarkan kembali, oh ini kelihatannya ada potensi membentuk descending broadening wedge pattern, atau kamu bisa gambarkan trendline atasnya saja sebagai guidance, sebab selama trendline itu belum berhasil di break ya kita bisa lihat mungkin penurunan masih akan tetap berlanjut gitu. Karena setelah break di sini sellers sudah pasti memegang kendali penuh ya atas tekanan yang terjadi pada pergerakan Polkadot terakhir, dan buat saya di range price ini akan menjadi area yang important ya. Kalau misalkan kita lihat di sana belum berhasil break, berarti kita tahu sellers masih mendominasi. Nah, sejauh ini lowest price untuk tahun 2022. Ini jadi bukan untuk beberapa hari terakhir atau beberapa minggu terakhir ya, tapi ini lowest price untuk tahun 2022. Itu ada di kisaran level $4,368. So basically, kalau memang ada opportunity untuk melakukan long position pada Polkadot, sebenarnya kita bisa katakan bahwa risk reward rasionya itu sangat-sangat bagus ya. Sebab kita bisa lihat bahwa posisi penurunan dari harga saat ini ke bawah itu cuman berkisar 3, atau ya 3% lah kita bulatkan. Tapi peluang untuk dia kembali ke atas itu maksudnya opportunity yang ditawarkan ada sekitar 16% penguatan sampai ke level
key level atau important levelnya. Let's say dia nggak sampai atas, let's say dia sampai ke level support atau resistance sebelumnya deh ya, kita bisa bilang ya masih ada potensi 11,2%. Jadi sebenarnya secara peluang risk reward rasionya menurut saya cukup oke. Cuma permasalahannya sekali lagi kita belum melihat ada momentum yang cukup ideal pada buyers untuk men-take over atau mereversal harga Polkadot dari range price saat ini. Jadi kalau buat saya sih pribadi, biasa saya ngecek di time frame hourly. Kita lihat dulu apa sih progress yang diberikan pada time frame hourly. Seperti apa istilahnya strugglingnya mereka gitu ya. Pertama, yang saya note di sini adalah penurunan terjadi dalam skala yang atau kecepatan yang cukup agresif. Lalu tiba-tiba dari penurunan yang agresif berubah menjadi perlahan. Ya kita bisa lihat di sini buat teman-teman yang mungkin tipikalnya chart pattern banget ya, kalian akan considering bahwa ini membentuk semacam falling wedge, dan Indian falling wedge-nya breaknya tapi di kisaran pada tanggal 26 Desember kemarin. Jadi anggapannya kalau kita lihat di sini sebetulnya secara momentum yang saya perhatikan adalah sellers masuk agresif dan slow down, and then somehow kita mendapatkan reaksi di sini. Ya, jadi kita ngelihat setidaknya ada buyers yang mencoba untuk mempertahankan harga saat ini, di mana harga ini adalah harga yang kita pertimbangkan sebagai salah satu key level pada time frame daily juga. Nah, kalau kita lihat pada time frame 4 jam, ini adalah proses reversal yang menurut saya lumayan powerful, di mana kita lihat ada satu candle berwarna merah lumayan agresif, lalu satu candle berwarna hijau di sini, bentuknya seperti spinning tops, atau ya kita bisa bilang apa sih yang sebenarnya terjadi pada sepanjang 4 jam pada momen tersebut adalah terjadinya indecision ya. Sampai belibet teman-teman. Indecisive atau indecision. Jadi indecisive. Sampai salah ngomong ya. Belibet karena ada dua yang dipikirin ya, indecisive sama indecision. Between dua itu ini terjadi gitu loh. Jadi sellers udah galau, dia nggak mau menekan harga lebih jauh. At the same time, buyers yang masuk dengan power yang lumayan oke menahan penurunan yang terjadi pada candle merah sebelumnya. Jadi memang cukup powerful untuk dipertimbangkan bahwa inilah titik di mana terjadinya situasi reversal untuk time frame 4 jam. Karena after that kita bisa lihat seberapa hijau candlenya dan seberapa korektif penurunannya. Jadi so far saya akan gunakan area tersebut untuk informasi yang kita bisa gunakan ke depannya. This is gonna be our demand zone ya, karena itu adalah area di mana terjadi reversal yang cukup signifikan dan cukup powerful ya setelah itu. Lalu pada prosesnya penurunan terjadi dengan cenderung korektif, dan di level tersebut kembali lagi ke level demand zone-nya kita mendapat reaction yang cukup powerful ya. Harga terpantul, break dari descending channel-nya, lalu kita create yang namanya possibility-nya kita bisa bilang di sini adalah higher high ya. Jadi seperti ini more or less. Kalian drag ke samping, itu adalah high level sebelumnya dan tampaknya sudah berhasil di break walaupun akhirnya harga kembali ke dalam. Jadi ini jatuhnya seperti fake out. Nah, ini perlu diwaspadai teman-teman sekalian. Kalau misalnya kita melihat penurunan yang terjadi saat ini, kamu bisa gunakan Fibonacci retracement. Kita coba cari potensi di mana harga bisa tertahan ya. Mungkin pada kisaran area Fibo 50%. Sampai 61,8%. Itu umumnya kita lihat di area tersebut. Nah, kebetulan di area ini terdapat confluence ya antara level of support dari pergerakan pada tanggal 26 Desember kemarin dan ada resistance ya dari pergerakan di tanggal 25 Desember. Jadi resistance breaks become support. Sekarang kita lagi ngetes ke level itu. Kalau somehow Polkadot bisa bertahan, saya pikir ini masih punya kesempatan lah untuk Polkadot kembali menguat. Karena kalau kalian tarik garis lagi dari sini ke sini, ini bisa menjadi sebuah trendline yang bisa digunakan sebagai guidance juga. Nggak terlalu valid karena kita ngelihat penguatannya juga sangat terbatas. Saya sih lebih prefer untuk menggunakan yang horizontal ya dibandingkan yang diagonal seperti ini. Karena biasanya begitu dia ngetes level tertentu, rejectionnya bisa sangat powerful. Dan pada case ini Polkadot, saya pribadi ngelihat di sini, ini ada area ya di mana dia berhasil breakdown dan sangat signifikan. Jadi ini kalau saya tarik garis di sini, ini akan saya jadikan sebagai area supply yang cukup fresh. Kamu bisa lihat di mana area tersebut belum pernah dites sekalipun ya. Jadi kalau misalnya dites minimal aja either ada orang yang taking profit,
itu bisa dilakukan di level itu. Atau mungkin ada mereka yang jualan barang atau jualan Polkadot pada level tersebut. Jadi kita expect ada rejection dulu before kemudian menguat kembali. Kalau memang Polkadot masih punya peluang untuk dia menguat kembali. Tapi kalau memang di sini anggapannya Polkadot udah gagal ya break dari supply zone ini, mungkin dari sini kita bisa mendapat tekanan lebih lanjut karena penguatan ini kan sifatnya adalah korektif aja ya, dibandingkan dengan penurunannya agresif ya naiknya cenderung korektif. Anggapannya seperti itu. Jadi untuk Polkadot, kalau misalnya teman-teman yang konservatif, saya sih lebih prefer untuk mencari peluang melakukan short ya daripada kita long di level atau di area ini, karena menurut saya cukup riskan. Walaupun secara tren kita bisa katakan atau secara support di sini adalah level majornya, tetap ya, mengingat trennya masih dalam tren penurunan atau bearish, tampaknya akan sulit untuk buyers atau long position itu bisa benar-benar perform, kecuali kita berhasil break dari key level tertentu. Jadi anggapannya waspada terhadap possibility of rejection kembali terjadi dan penurunan yang lebih jauh daripada harga saat ini. Karena kita tadi udah lihat juga ya di time frame hourly-nya sih sebenarnya, karena penguatannya cenderung korektif tadi. Oke. By the way, let's say dia menurun sekalipun ya, bisa jadi masih bertahan di atas di main zone, dan mungkin setelah itu ada skenario double bottom. Itu merupakan satu possibility juga yang tentu saja kita harus pertimbangkan sama-sama dan bisa terjadi ke depannya. Tapi untuk saat ini, kalau misalnya Polkadot bisa bertahan di atas range ini, Fibonacci 61.8 sama Fibonacci 50, atau mungkin di atas trendline, ya kita masih punya satu kali kesempatan untuk melihat dia ngetes level supply-nya. Karena kembali lagi, ini adalah fresh supply yang belum pernah dites sama sekali, dan jika mengacu pada teori penguatan, ya umumnya di sini kita naik dalam 5 wave correction before akhirnya terjadi rejection lagi. Alright, so itu dia untuk update saya seputar Polkadot. Mudah-mudahan cukup jelas dan bisa diterima oleh teman-teman sekalian. Ini adalah opini saya, jadi saya bisa salah. Make sure kalian do your own research again before kalian decide untuk transaction. I think that's it from me. Thank you very much. Sampai ketemu di update berikutnya. God bless everyone. Cheers guys. Bye-bye.